bayangan ini cantik. Ini kalau kalian mau bikin paspor daerah sini guys. Halo teman-teman, welcome to my vlog Natasha Uladi. Kali ini aku kembali lagi ke Surabaya untuk ngambil paspor. Paspornya udah jadi nih guys. Jadi setelah 1 minggu aku dijadwalkan untuk mengambil pasportnya di Surabaya, tepatnya di kantor imigrasi di Jalan Juanda guys. Dan aku akan tiba di Surabaya sehari sebelum pengambilan paspor. We will arrive at Bangil Station. Thank you for choosing PT Kereta Api. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Wonokromo. Akhirnya aku sampai di stasiun Wonokromo Surabaya. Ini aku sedang berjalan menuju pintu keluar. Sedang mengantri karena ramai banget guys. Ini aku pakai kereta Sri Tanjung, harganya cuma 88.000 saja. Ini aku cari Hotel Oval namanya. Aku berencana cari hotelnya itu jalan kaki aja ya guys ya, karena dari stasiun sekitar 20 menitan. Ini aku turun di stasiun Wonokromo. Aku coba naik tangga, aku bingung guys. Jujur aku bingung. Tapi aku coba nyebrang dulu pakai penyeberangan. Ya, tunggu dulu. Ini aku baru pertama menjelajah sendirian dengan jalan kaki, dan tadi saat melihat map aku sempat tersesat guys, dan akhirnya aku memutuskan untuk melewati jembatan penyeberangan ini, dan benar betul aku harus melewatinya untuk bisa ke arah Hotel Ovalnya guys ya. Oh ya, dan kenapa aku datang ke Surabaya 1 hari sebelum pengambilan paspor? Karena pengalaman sebelumnya guys, aku datang di hari hanya, aku merasa terlalu lelah, aku merasa terlalu padat, jadi tidak sempat istirahat dan kondisi fisikku tidak baik saat itu dan membuat aku kurang sehat ya guys ya. Jadi aku memutuskan untuk menginap saja di Surabaya 1 hari sebelumnya, sehingga besoknya bisa mengambil paspor dengan kondisi yang baik guys. Seperti itu. Saat ini juga kebetulan aku sedang flu berat guys, tapi aku sedang mengusahakan agar kondisi badanku fit. Aku membawa obat-obat flu juga, dan berencana nanti sampai di hotel aku akan beristirahat dengan cukup ya. Jadi aku mempersiapkan diriku sendiri dengan memakai jaket, memakai masker ya, karena ini jaketku yang satu-satunya, aku nggak punya jaket guys. Jadi ya pakai jaket ini membuatku hangat, dan ya semoga dengan vlogku kali ini kalian bisa terhibur dan bisa menerima informasi baru tentang pembuatan hingga paspor selesai. Jadi kita masih di jalan raya. Kita ikuti map dulu ya. Wait. Map. Ini kita jalan di jembatan Wonokromo. Sabar. Oke. Sudah nyebrang, kasih menelusuri perjalanan ini dari sini, dari jembatan Wonokromo sekitar 11 menit. Oke. Ini masih jalan lurus, ikutin trotoar aja. Ke taman main. Ikutin jalan trotoar. Ikuti trotoar. Jangan berhenti ya guys, kalau berhenti Harusnya nyampe sih ya guys. Terus jalan. Nah, sampai sini harusnya kan nyebrang. Nah, aku nggak bisa
nyebrang gini nggak bisa guys, tapi nanti ada jembatan penyeberangan tuh di depan, mau kita pakai itu guys. Nih, karena super duper rame jalannya, jadi aku naik penyeberangan ini. Total ada 2 penyeberangan yang aku lewati guys. Oke, kita nyebrang ya guys ya. Ramai sekali guys, jadi itu kita ke tempat penyeberangan ya. Nih, kalian lihat. Kita seberang. Capek. Wah. Kira-kira 3 menit lagi sampai di hotelnya. Ya. 3 menit lagi. Semangat. Oh, ini. Ya. Hotelnya. Yuk kita masuk. Wow. Hotel Oval. Oke. Ini sih sudah reservasi di Traveloka, Natasha. Oke, ini kamarku di lantai 6 ya. Sampai 601 ya. Sini kah? Wait, aku open dulu bentar. Pas. Oke, ini aku sudah sampai di kamarnya. Langsung kita gini ya. Langsung dapat kelihatan toilet. Bednya 2. Gini. Ini langsung ada wardrobe. Oke, aku mau taruh sepatu dulu. Bentar ya. Ini aku agak bingung guys. Oke. Oh, sing. Coba, nyala nggak? Nyala ya, nyala nih ya. Oke. Kabelnya tiranya aku buka dulu. Tapi kok kotor ya guys ya? It's okay. Oh fine. Wih, rusak lagi. It's enough, gini aja. Oke. Pemandangannya dari atas. Hai. Panas ya. AC-nya masih belum kerasa AC-nya guys. Jujur kotor guys. Capek. Bisa nggak lagu hidupnya? Ada capeknya. Keringat. Ya. Nah, sekarang waktunya makan malam. Aku mampir di tempat ini guys. Ada banner itu tulisannya soto ayam 15.000. Nah, aku langsung datang guys. Dan kalian tahu aku adalah customer pertama mereka untuk soto ayam, karena soto ayam ini menu terbaru mereka hari ini guys. Amazing nggak tuh? Ya, ini ada kerupuk udang dan jeruk ham. Overall rasanya lumayan pas, cukup enak guys. Dan kalau kalian berharap soto-soto yang legit, yang seperti soto Madura, enggak ya, ini beda style. Ini seperti soto di desa-desa yang homemade gitu. Kalian wajib coba di sini ya, dan support usaha mereka. Oke. Makasih ya kak. Mari. Ini di pinggir jalan. Datang aja ya guys.
paspornya bersih. Oke, sekarang waktunya kembali ke Hotel Oval. Ya, ini aku jalan kaki karena sekitar 4 menit atau 5 menit guys perjalanan kaki dari tempat soto tadi ke Hotel Ovalnya. Dan aku mau istirahat, bersih-bersih, terus mempersiapkan diri, mungkin santuy dikit dengan nonton ya, nonton di TV menuju malam nanti mungkin ya. Terus persiapkan besok mengambil paspor. Apa saja yang dipersiapkan untuk mengambil paspor besok? Tentu saja cukup dengan KTP dan surat tanda pengambilan resmi yang kita terima saat kita membuat paspor yang minggu lalu itu. Udah itu aja guys, dan diri sendiri ya tentunya. Tapi kalau kalian nggak bisa ambil langsung, ternyata ada caranya loh. Bisa diwakilkan dengan surat pernyataan bahwa orang tersebut mau mengambilkan untuk kita dan disertai dengan materai 10.000. Seperti itu caranya. Tapi ini aku mau ambil sendiri karena ya aku ingin merasakan pengalaman mengurus paspor itu guys. Seperti itu deh. Ini aku sudah di lift lagi. Sudah di lift, mau masuk kamar. Capek enggak, cuma badanku loyo guys. Karena nggak enak badan. Kurang fit. Nah dari tadi saya scroll nggak bisa. Apa remote-nya? Wifi-nya juga kurang ini ya Pak di sini. Kalau buat TV wifi-nya enggak. Di HP juga tadi sempat hilang. Kurang sinyalnya kurang. Mau lihat YouTube. Kalau di YouTube kan ya sinyalnya enggak. Kadang TV kadang enggak. Saya kira remote-nya error atau apa. Ternyata aku bisa ternyata benerin ininya, remote-nya. Ternyata baterainya harus dilepas dulu. Setelah dilepas baterainya dipasang lagi, dipastikan tercolok. Terus login ke internet wifi-nya. Oke, mantap. Ini bukan pakai aplikasi remote di HP ya, ini pakai remote aslinya. Nih. Oke, nice, thank you. Oke, jadi seharian dari pagi sampai sekarang masih santuy. Masih persiapan karena besok baru ambil paspornya ya. Besok sarapan di hotel, setelah sarapan check out, ambil paspor, terus aku mampir ke rumah teman, guru legenda. Ya dia bahasa Inggrisku sekaligus teman, sekaligus bapak, sekaligus Pak D. Dan setelah itu mungkin beberapa jam, 1 jam mungkin ya di rumah beliau, dan setelah itu langsung ke stasiun lagi pulang ke Jember. Okay, see you on the next video. Okay, see you later. Okay, see you soon. What's killing me the most is knowing two things can be true. Di pagi harinya aku sarapan, dapat voucher dari hotel ya. Nah kebetulan karena di hotel ini aku pesannya 1 kamar untuk 2 orang ya, karena 1 orang nggak bisa, 1 kamar 2 orang bisanya. Jadi aku dapat voucher makan 2 guys, dan aku pakai keduanya karena sayang banget ya kan. Jadi aku pilih nasi goreng dan bakso seperti ini, dan minumannya 2. Enak banget sih menurutku, ini nasi gorengnya enak, baksonya seperti itu sih. Kalau bakso aku kurang suka baksonya, tapi aku suka nasi gorengnya guys. Oh ya, dan minumannya menurutku enak sih, dia Markisa. Lokasi restorannya ini bukan restoran juga sih, seperti kayak food court gitu guys. Itu di sebelah hotelnya, jadi lewat tangga gitu, nanti aku tunjukin lewat tangganya. Dan ini aku siap-siap dulu sarapan karena aku akan mandi. Setelah mandi aku akan ke tempat
kantor imigrasi untuk ngambil pasportnya. Lalu aku nanti akan ke tempat Pak Musan. Kebetulan rumah Pak Musan dekat dengan Dagingnya kantor kerasa cuma imigrasinya, guys. dia tipe yang lembut Oke, ya, stay bukan keras, tune. tipe lembut banget. Oke, aku mau habisin dulu makanannya. See you next time. Jadi lewat parkiran basement ada tangga jalur gitu loh guys, ke arah food courtnya kan. Ini ada pembangunan juga. Banyak yang bangun-bangun juga di sini. Ini sepertinya hotel lama. Ini lobby. Ini kak. Ini pagi. Terus naik ke kamar. Lutut cek. Ini perjalanan menuju kantor imigrasi di Surabaya. Lokasinya sih dekat Juanda ya, dekat Bandara Juanda. Ya, let's see. Ini sudah dekat, tapi saat proses pengambilan paspor aku tidak rekam ya guys, karena menurutku itu privacy. Dan ya ini pasportnya udah sampai, udah aku terima dengan baik, kondisi dengan baik. Kemudian setelah itu aku langsung menuju ke rumah Pak Musan untuk bersilaturahmi, karena ini pengalaman pertamaku. Dan ini kita foto bersama ya. Sebetulnya aku kesana juga untuk mengambil pakaian batik ini guys, tapi kita lupa guys, kita lupa bersama. Oke. Dan tiba saatnya aku harus naik kereta lagi menuju ke Jember untuk pulang. Kereta yang kutumpangi kali ini kembali lagi ke Sri Tanjung dengan harga 88.000. Menurutku ini affordable banget. Dan ya, ikuti terus perjalananku. Perasaan lebih ringan karena paspor udah jadi, sudah ada di tanganku. Aku sudah mengurusnya dengan baik dan siap untuk bepergian. Tapi sebelum itu aku juga harus mempersiapkan pekerjaanku, menyelesaikan pekerjaanku yang di rumah guys, karena agar bepergian dengan perasaan nyaman tanpa ada beban ya guys ya. Jika kalian ada pengalaman pembuatan paspor atau hal-hal lain yang berhubungan dengan traveling, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian juga belum pernah membuatnya, mungkin dengan vlog aku kali ini bisa membantu kalian ya. Itu harapan terbesar aku. Seringkali kalau melihat pemandangan seperti ini yang bergerak, seperti melihat kehidupan kita yang bergerak melangkah jauh. Dan ya, disinilah aku kembali dan sampai di kota Jember. Oke, welcome home. Dan ini aku duduk sebentar karena capek. Oke, bentar lagi aku mau keluar ke pintu keluar guys, sambil menunggu dijemput ya. Ini rencana mamaku sih yang jemput. Kita tunggu bersama ya. Terima kasih kereta Sri Tanjung dan staf-stafnya bisa sampai dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton video aku dari perjalanan pembuatan paspor hingga sampai saat ini. Dan aku bersyukur banget karena kalian sudah setia menonton video-video aku, subscribe aku, mendukung terus aku. Aku bersyukur keberadaan kalian ada di dunia ini. Dan tetap support aku terus ya guys ya. Jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk memberikanku nasihat, saran, kritik, masukan. Oke? Aku mau menampilkan video-video selanjutnya yang terbaik juga. Dan nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan nantikan video-video selanjutnya. Sedikit intermezzo untuk video ini rame banget guys di Sri Tanjung. Rame banget. Dan sampai di hotel pemandangannya seperti ini. Ini ruangan hotelnya ya, seperti ini. 2 bed. Ini menu makan malam aku guys, soto. Ini jalurnya juga dekat dengan rumah sakit RKZ. Ini setelah makan. Lalu ini pemandangan malamnya. Dan ini pemandangan paginya dari hotel guys. Ini sarapanku di hotel dengan 2 voucher. Ini foto paspornya. Lalu
Ini adalah batik yang harus ku ambil tapi aku lupa. Dan ini aku menunggu dijemput.